Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ailsyana Deriski dengan nomor BP 2013028 Prodi Tarbet. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari katalis. Katalis merupakan suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhiri reaksi. Katalis ialah suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi tanpa terkonsumsi oleh reaksi tanpa bereaksi. Klasifikasi katalis. 1. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisisnya. Satu contoh sederhana untuk katalisis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana pereaksi-pereaksi atau substrat untuk sementara terjerat. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih pereaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang selanjutnya bereaksi membentuk produk akhir reaksi dalam suatu proses yang memulihkan katalisnya. 3. Racun katalis. Racun katalis adalah inhibitor yang dalam jumlah sangat sedikit dapat mengurangi atau menghambat kerja katalis. Biokatalis. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi tetapi tidak mengubah reaksi atau tidak mempengaruhi hasil reaksi. Biokatalis dapat digunakan pada suhu kamar. Contohnya yaitu 1. Picantes, 2. Lipase, 3. Clofazim 206, 4. Lipase A. Industri yang menggunakan enzim. Dalam industri pembuatan sabun, kebanyakan sabun mempunyai enzim protase. Enzim ini digunakan dengan meluas dalam pembuatan sabun karena sifatnya yang berkali-kali dan yang berakali dan mudah menghilangkan kotoran pada baju. Contoh pada industri pangan yaitu industri susu olahan, industri roti, bir, daging, kimia, dan obat-obatan. Katalis yang digunakan pada suhu tinggi. Katalisator yang biasa digunakan berupa asam yaitu asam klorida atau HCl dan asam nitrat atau HNO3 dengan suhu 250 derajat. Dalam industri, umumnya digunakan asam klorida sebagai katalisator. Sifat-sifat katalis. 1. Katalis mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengubah jenis maupun jumlah hasil reaksi. 2. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi tetapi tidak mengubah entalpi reaksi. 3. Katalis mempunyai aksi spesifik, artinya hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu. 4. Katalis hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. 5. Katalis dapat racuni. Penyebab matinya katalis. 1. Pengotoran atau fouling. Pengotoran pada permukaan katalis terjadi karena adanya sejumlah besar material atau pengotor yang mengendap dan terabsorpsi secara fisik maupun kimia pada permukaan katalis sehingga akan mengurangi luas permukaan katalis. 2. Penggumpalan atau sintering. Penggumpalan pada sistem katalis logam pengemban diakibatkan karena terjadinya kerusakan struktur pengemban yang disebabkan temperatur operasi yang terlalu tinggi. Langkah-langkah reaksi katalis yaitu 1. Transport reaktan A dari cairan bulk ke mulut pori permukaan luar pelet katalis. 2. Difusi reaktan A dari mulut pori melalui pori katalis untuk mengisi permukaan dalamnya. 3. Adsorpsi reaktan A pada permukaan katalis. 4. Reaksi A pada permukaan katalis menghasilkan produk B. 5.
Desorpsi produk B dari permukaan katalis. 6. Difusi produk B dari bagian depan pori ke mulut, pori permukaan luar katalis. Transfer produk B dari mulut pori pada permukaan luar katalis ke cairan Bu. Reaksi homogen dan reaksi heterogen. Reaksi homogen. Reaksi homogen adalah reaksi kimia di mana reaktan dan produk berada pada fase materi yang sama. Ada 3 fase, yaitu fase padat, cair, dan gas. Contohnya yaitu N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Pada reaksi kesetimbangan tersebut, semua komponen baik reaktan yaitu N2 dan 3H2 berwujud gas. Begitu pula dengan produk reaksinya yaitu NH3 berwujud gas pula. Reaksi heterogen. Reaksi heterogen adalah reaksi kimia di mana reaktan dan produk berada dalam 2 fase atau lebih. Contohnya yaitu CaO ditambah SO2 menjadi CaSO3. Penyangga katalis. Fase aktif perlu ditebarkan pada padatan berpermukaan luas yang disebut penyangga. Umumnya penyangga merupakan komponen terbesar dalam katalis sehingga harus dipilih atau dibuat yang memiliki stabilitas dan konduktivitas termal yang tinggi. Keuntungannya yaitu keaktifan katalis persatuan berat, fase aktif meningkat. Contoh penyangga bisa dilihat pada slide ini. Lalu, promotor katalis. Promotor didefinisikan sebagai zat yang meningkat aktivitas katalis, biasanya dengan peningkatan simultan dalam selektivitas atau efek stabilitas. Promotor sendiri umumnya tidak aktif, tetapi penambahannya kepada katalis dapat memperbaiki kinerja katalis. Kenyataan ini menunjukkan adanya interaksi secara fisika atau kimia antara promotor dengan komponen lain dalam katalis. Pada prinsipnya, setiap aditif yang meningkatkan atau menghambat fungsi promotor. Pada slide ini bisa dilihat contoh dari promotor. Lalu, regenerasi katalis. Regenerasi katalis merupakan penggunaan kembali katalis dalam produksi biodiesel. Regenerasi katalis adalah penggunaan kembali katalis yang telah digunakan untuk mempercepat reaksi yang telah dilakukan. Katalis digunakan dalam proses tersesterifikasi dan diregenerasi. Misalnya pencucian katalis zeolit dan CaO dengan metanol untuk digunakan kembali pada reaksi transesterifikasi. Sekian dari hasil slide saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.